Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hai sahabat Like Oracle, kali ini saya akan mereadingkan tentang bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian di tahun 2025. Perlu diingat ini adalah general reading ya. Jadi pembacaan kartu secara umum bisa resonate yang berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa yang berarti terbolak-balik. Jadi diharap bijak dalam menonton video seperti ini ya. Namun jika ada hal yang positif di dalam pembacaan kartu tarot ini, kalian harus mengklaim, mengaminkan agar energinya dapat terserap dan menjadi kenyataan pada diri kalian. Hai sahabat zodiak Cancer, kali ini saya akan mencaful terlebih dahulu dan saya akan menyerap energinya. Bagaimana kondisi kalian, keuangan kalian, karir kalian di tahun 2025 mendatang. Untuk zodiak Cancer, bagaimana kondisi kalian, keuangan kalian, karir kalian di tahun 2025 mendatang untuk zodiak Cancer. Saya mencaful terlebih dahulu dan saya akan mengambil beberapa kartu. Kartu yang pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu yang kelima. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu untuk zodiak Cancer. Bagaimanakah kondisi kalian di tahun 2025 untuk zodiak Cancer? Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu ya, dimulai dari kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Queen of Cups. Kartu ini menggambarkan intuisi, empati, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijaksana. Dalam konteks karir dan keuangan, Queen of Cups menunjukkan bahwa Cancer akan sangat mengendalikan insting dan kecerdasan emosional kalian untuk membuat keputusan yang tepat. Kalian mungkin merasa lebih intuitif dalam menilai situasi keuangan dan profesional, serta bisa menunjukkan perhatian dan dedikasi dalam pekerjaan kalian. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional dalam menghadapi tantangan akan sangat membantu dalam meraih tujuan karir dan finansial. Untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu Nine of Cups. Kartu ini adalah simbol dari kepuasan dan pencapaian yang diinginkan. Nine of Cups menunjukkan bahwa tahun 2025 dapat membawa hasil yang memuaskan bagi Cancer dalam hal karir dan keuangan. Ini bisa berarti pencapaian tujuan yang telah lama kalian impikan atau mendapatkan hasil dari usaha yang sudah kalian kerjakan selama ini. Keuangan kalian mungkin akan stabil dan kalian dapat menikmati kenyamanan finansial yang lebih baik berkat keputusan yang tepat dan upaya yang konsisten. Kartu ini juga mencerminkan kepuasan pribadi dalam pencapaian profesional kalian, di mana kalian merasa puas dan bahagia dengan apa yang telah kalian raih. Jadi di tahun 2025 mendatang kalian akan meraih apa yang kalian inginkan. Kalian berhasil mencapai goals kalian. Dan di kartu ketiga di sini muncul kartu Four of Swords. Kartu ini menunjukkan waktu untuk beristirahat dan melakukan refleksi. Dalam konteks karir dan keuangan, Four of Swords mengingatkan Cancer untuk tidak terburu-buru dan memberikan waktu untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan bijaksana. Ini adalah waktu untuk mengistirahatkan diri setelah periode penuh tekanan atau kerja keras, agar bisa kembali dengan energi baru dan perspektif yang lebih jernih. Mungkin ada periode di mana Cancer merasa perlu untuk mundur sejenak atau menenangkan diri sebelum melangkah maju lagi dalam pekerjaan atau bisnis. Jadi di sini mungkin periode kalian sedikit santai sih, tidak penuh tekanan seperti tahun-tahun lalu. Di tahun 2025 kalian akan merasa sedikit tenang, sedikit lega dengan pencapaian kalian. Jadi kalian tidak perlu sangat-sangat ngoyo, tidak perlu sangat-sangat ekstra bekerja keras. Kalian sudah di fase menikmati di tahun 2025 ini untuk si Cancer.
Atau kalian juga diharapkan berhati-hati dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru ya. Dan untuk kartu yang keempat, di sini muncul kartu Queen of Swords. Kartu ini melambangkan ketajaman intelektual, kejelasan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan objektif. Dalam hal karir dan keuangan, Queen of Swords menunjukkan bahwa Cancer akan memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional. Kalian mungkin akan memanfaatkan keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk melihat situasi dengan objektif, terutama dalam menghadapi tantangan atau dalam mengambil keputusan penting terkait karir atau investasi. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa Cancer akan lebih percaya diri dalam menyuarakan pendapat atau membuat keputusan yang mengarah pada kemajuan. Jadi di sini kalian akan menemukan jalan atau kalian menemukan ide baru nih. Misal kalian kan sebelumnya kalian mendapatkan pencapaian yang luar biasa nih. Terus kalian bingung mau diinvestasikan atau ditabung atau gimana, dan kalian di tahun 2025 berpikir kalian menemukan jawaban, menemukan solusi. Entah kalian tiba-tiba di handphone menemukan jalan investasi, entah kalian bertemu dengan seseorang, kalian diajak investasi atau bisnis bareng, yang itu akan mendapatkan dampak baik terhadap uang kalian ke depannya. Jadi kestabilan ekonomi kalian semakin meningkat nih, uang kalian semakin meningkat lagi di tahun 2025 dan seterusnya. Untuk kartu kelima, di sini muncul kartu The Sun. The Sun kartu ini adalah simbol dari keberhasilan, kebahagiaan, dan pencapaian yang sangat positif. The Sun menunjukkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan dan pencapaian besar dalam hal karir dan keuangan. Cancer dapat merasa sangat sukses baik dalam aspek profesional maupun finansial. Ini bisa berarti peluang baru yang datang, pengakuan atas kerja keras kalian, atau proyek yang berjalan dengan sangat baik. Keberuntungan dan energi positif akan mendukung kalian sepanjang tahun, membawa kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kalian. Oke, jadi di tahun 2025 kalian tidak perlu khawatir karena kondisi keuangan kalian cukup baik dan stabil. Oke, kesimpulan dari kelima kartu ini adalah tahun 2025 akan menjadi tahun yang positif dan penuh pencapaian bagi Cancer dalam hal karir dan keuangan. Keuangan yang stabil dan pencapaian tujuan. Dengan Nine of Cups, Cancer dapat mencapai kepuasan finansial yang kalian impikan dan mendapatkan hasil dari usaha kalian. Mungkin di tahun 2024 kalian membuka usaha kecil-kecilan. Nah, di tahun 2025 kalian bisa mengembangkan bisnis kalian itu dan menjadi lebih baik lagi, lebih luas lagi usaha kalian. Dikenal banyak orang kayak gitu, dan orang lain suka dengan ide-ide kalian. Karir kalian semakin meningkat nih di tahun 2025. Kalian diangkat jabatan atau kalian berpindah tempat yang lebih baik, lebih layak, dan menjanjikan gaji kalian lebih banyak daripada tahun ini. Lalu perencanaan dan refleksi yang bijaksana mengingatkan kalian untuk mengambil waktu untuk beristirahat, merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan di tahun 2025. Bukan beristirahat kalian sudah leha-leha ya, tapi kalian sudah bisa sedikit santai, tidak terlalu ngoyo lagi, tidak terlalu ambisi lagi. Ambisi sih tetap masih ada, tapi tidak terlalu ngoyo banget terhadap pekerjaan kalian. Kalian sudah fase menikmati hasil di tahun 2025 ini. Keputusan yang cerdas dan jelas, Queen of Swords menunjukkan bahwa Cancer akan mampu membuat keputusan yang tepat dalam karir dan keuangan dengan kecerdasan dan objektivitas. Keberuntungan dan kesuksesan, The Sun membawa energi yang positif yang akan memfasilitasi kesuksesan dan pencapaian di tempat kerja atau dalam usaha finansial, atau di dalam usaha kalian sendiri. Kalian mendapatkan keberuntungan, keberkahan, kelancaran, kejayaan di tahun 2025. Dan pencapaian kalian ini membuat
orang lain bangga terhadap kalian, keluarga kalian bangga dengan pencapaian kalian, kerja keras kalian, dan kalian bisa berhasil membeli sesuatu yang kalian inginkan. Jadi di tahun 2025 secara keseluruhan, tahun 2025 membawa banyak peluang keberhasilan. Dengan pencapaian yang memuaskan dan stabilitas keuangan yang lebih baik, Cancer akan mendapatkan keseimbangan antara kerja keras, refleksi, dan perencanaan yang cerdas, yang akan membawa kalian menuju kesuksesan dan kebahagiaan di tahun 2025 ini. Jadi di tahun 2025 akan ada banyak peluang, banyak sekali perencanaan, dan itu membawa perubahan baik terkait keuangan kalian. Rencana kalian tidak hanya rencana, akan menjadi sesuatu hal yang bermakna. Di tahun 2025 akan ada keberhasilan untuk kalian. Kalian mencapai titik kestabilan ekonomi, dan ini tidak hanya berlaku di tahun 2025, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Karena perencanaan kalian juga matang terhadap keuangan kalian. Kalian bisa mengelola keuangan kalian dengan baik dan bijak untuk si Cancer ini. Jadi kedepannya hidup kalian juga akan lebih stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, lalu bagaimana kesehatan kalian di tahun 2025 mendatang? Untuk si Cancer, bagaimana kesehatan kalian di tahun 2025 untuk Cancer? Oke. Di sini muncul kartu The Wheel ya, The Wheel of Fortune. Muncul dalam pembacaan kartu tarot mengenai kondisi kesehatan Cancer di tahun 2025. Ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam keadaan kesehatan kalian. The Wheel melambangkan siklus kehidupan, perubahan tak terduga, dan perputaran nasib. Dalam konteks kesehatan, ini mengindikasikan bahwa tahun 2025 bisa membawa perubahan besar, baik positif maupun negatif tergantung pada bagaimana Cancer menghadapinya. Beberapa kemungkinan yang bisa muncul dengan kartu ini adalah perubahan kesehatan yang positif. The Wheel bisa menunjukkan perputaran nasib yang mengarah pada peningkatan kesehatan. Mungkin ada perubahan gaya hidup atau kebiasaan yang lebih baik, seperti pola makan yang lebih sehat, rutinitas olahraga yang lebih konsisten, atau bahkan perawatan medis yang efektif yang membawa kesembuhan atau perbaikan dalam kondisi fisik atau mental. Ini juga bisa berarti bahwa masalah kesehatan yang sebelumnya sulit atau menetap mungkin akan berakhir, dan Cancer akan merasa lebih baik. Mungkin jika kalian di tahun ini, tahun 2024 sering pusing atau sering sakit perut atau gimana, di tahun 2025 akan berakhir kesakitan kalian dan membawa perubahan lebih baik. Kalian akan lebih sehat, kalian akan lebih nyaman di tahun 2025 ini. Kartu ini juga mengingatkan bahwa perubahan tak terduga bisa terjadi. Bisa jadi ada kondisi kesehatan yang secara datang mendadak tiba, baik itu masalah jangka pendek yang perlu dihadapi dengan cepat atau perubahan kecil yang kesehatan memerlukan perhatian. Misal bisa jadi kalian tiba-tiba pusing atau kalian tiba-tiba sakit perut, itu karena kesalahan kalian sendiri misalnya. Jadi kalian harus lebih peduli terkait kesehatan kalian. Kalian harus makan yang teratur, kalian jangan makan pedas-pedas, kalian jangan terlalu makan junk food. Jadi tergantung bagaimana kalian menyikapi itu. Jangan terlalu mengandalkan ego ya, kalian harus memikirkan kesehatan kalian juga. The Wheel of Fortune menunjukkan bahwa nasib bisa berputar ke arah yang tak terduga, sehingga penting bagi Cancer untuk selalu siap dan menjaga keseimbangan dalam hidup kalian. Perhatian terhadap pola hidup dan kebiasaan, kartu ini menandakan bahwa keberuntungan akan bergantung pada bagaimana Cancer menyikapi perubahan dan siklus hidup. Penting untuk mengikuti kebiasaan dan mendukung kesehatan seperti tidur yang cukup, mengelola stres, dan menjaga pola makan. Jika Cancer dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjaga keseimbangan emosional dan fisik, kalian akan mengarungi tahun 2025 dengan lebih sehat lagi. Saran saya, menghadapi perubahan dengan penuh kesiapan ya.
Tahun 2025 bisa membawa perubahan besar dalam aspek kesehatan kalian. Mungkin di tahun sebelumnya kalian sering sakit, di tahun 2025 ini kalian sehat. Jaga keseimbangan, fokus pada gaya hidup kalian yang sehat, menjaga rutinitas yang positif, sangat akan membantu perubahan kalian. Keseimbangan emosional juga penting loh, karena perubahan dalam perasaan bisa mempengaruhi fisik kalian, kesehatan kalian di fisik. Secara kesimpulan, The Wheel of Fortune menunjukkan bahwa kesehatan Cancer di tahun 2025 akan mengalami perubahan yang signifikan, dengan kemungkinan untuk perbaikan atau tantangan yang tidak terduga. Keberuntungan dalam hal kesehatan akan sangat bergantung pada bagaimana Cancer menghadapi perubahan tersebut ya, dengan kesiapan dan perhatian terhadap gaya hidup sehat kalian. Oke, lalu di bulan berapakah kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan? Di bulan berapakah kalian bisa membeli suatu barang yang kalian inginkan? Di bulan berapa kalian bisa membeli suatu barang yang kalian inginkan? Di bulan 7. Di bulan 7 kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan. Entah ini berupa nominal kecil atau besar, kalian bisa membeli suatu barang ini dengan keadaan tidak berhutang. Jadi kalian bisa membeli barang, entah ini nominalnya kecil atau besar, yang membuat kalian merasa senang. Jadi tahun 2025 di bulan 7 kalian akan membeli sesuatu barang. Entah kalian membeli motor, handphone, atau mobil, bahkan rumah sekalipun kalian bisa ini di bulan 7. Semoga hal-hal luar biasa tak terduga datang pada hidup kalian ya. Makanya untuk hal baik ini jangan lupa diaminkan dan share pada teman kerabat kalian agar menjadi doa, agar menjadi positif. Kalian memanifestasi agar kalian energi baik ini terserap pada otak kalian dan menjadi kenyataan. Oke, dan di bulan berapakah kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa pada hidup kalian di tahun 2025? Di bulan berapakah kalian akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa di tahun 2025? Di bulan 6. Jadi urut sih, di bulan 7 kalian bisa membeli sesuatu, di bulan 6 kalian mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Kalian mendapatkan rezeki nomplok, entah tiba-tiba usaha kalian melejit, usaha yang kalian bangun dari tahun-tahun sebelumnya tiba-tiba ramai drastis dan membuat keuntungan sangat banyak. Entah ini kalian tiba-tiba diangkat jabatan, atau kalian menang arisan, menang undian, tiba-tiba dikasih uang oleh saudara kalian dengan nominal yang banyak, atau kalian mendapatkan warisan. Yang jelas di bulan 6 Juni tahun 2025 akan mendapatkan hal baik, mendatangkan hal baik untuk hidup kalian. Tapi ini hanya readingan ya. Kalian harus tetap percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi untuk hal baik, hal positif jangan lupa diaminkan. Oke, lanjut. Di sini saya akan membacakan, mereadingkan untuk kisah cinta kalian di tahun 2025. Bagaimanakah kisah cinta Cancer di tahun 2025 untuk Cancer yang single? Bagaimana kisah cinta Cancer di tahun 2025? Si Cancer yang single, saya mengambil 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Untuk kartu yang pertama, di sini muncul kartu The Fool. The Fool menggambarkan awal yang baru, petualangan, dan keberanian untuk memulai sesuatu tanpa beban di masa lalu. Dalam konteks cinta, ini menunjukkan bahwa Cancer mungkin akan memasuki fase baru dalam hidupnya. Siap untuk membuka hati, untuk kemungkinan cinta baru tanpa rasa takut atau keraguan. The Fool juga mengindikasikan keberanian untuk menjalin hubungan meskipun tidak tahu pasti kemana arah hubungan itu, tapi di tahun 2025 bisa menjadi tahun bagi Cancer untuk melepaskan ketakutan dan membuka diri untuk menjelajahi petualangan cinta yang baru dan menarik tanpa terbebani oleh masa lalu. Mungkin di tahun ini atau tahun sebelumnya kalian merasa banyak beban atau kalian merasa sakit hati, telah ditinggalkan atau putus cinta, tapi di tahun 2025 kalian sudah siap untuk membuka hati,
menerima cinta baru, dan kalian sudah siap ikhlas dengan rasa sakit kalian dulu. Dan untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu Queen of Pentacles. Kartu ini adalah simbol dari kestabilan, perhatian, dan kesejahteraan materi dan emosional. Dalam konteks cinta, kartu ini menunjukkan bahwa Cancer akan menarik pasangan yang bisa memberikan keseimbangan antara kenyamanan emosional dan kepraktisan dalam kehidupan. Kalian mungkin lebih tertarik pada seseorang yang stabil mandiri dan dapat menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hubungan berkembang. Cancer juga akan merasa lebih dewasa dan siap untuk memberi perhatian lebih pada hubungan cinta dengan pendekatan yang lebih praktis dan penuh perhatian. Jadi akan ada cinta baru yang membuat kalian nyaman nih di tahun 2025. Lalu untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu The Emperor, melambangkan struktur, kekuatan, dan kestabilan. Dalam konteks kisah cinta, kartu ini menunjukkan bahwa Cancer mungkin akan bertemu dengan seseorang yang sangat stabil dan terorganisir. Atau mungkin kalian sendiri yang akan mengembangkan kualitas-kualitas ini di dalam diri kalian. Pasangan potensial kalian bisa menjadi seseorang yang lebih dominan, memiliki visi misi yang jelas dalam hidup, dan mampu memberikan arah dan stabilitas dalam hubungan. The Emperor juga menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk bisa bersifat serius, terstruktur, dan berpotensi untuk berkembang menjadi komitmen yang lebih besar. Ini bisa menjadi hubungan yang memberi rasa aman dan terarah bagi Cancer. Oke, jadi kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah kisah cinta Cancer yang single di tahun 2025 akan penuh dengan kemungkinan baru yang menarik. The Fool menunjukkan bahwa kalian akan memasuki fase baru dalam kehidupan cinta kalian. Kalian siap untuk mengambil langkah berani dan terbuka terhadap cinta, dan kalian sudah tidak memiliki rasa takut ya. Kalian sudah mulai ikhlas. Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kalian akan tertarik pada seseorang yang stabil dan penuh perhatian, dan orang itu juga datang untuk kalian. Tipe kalian di tahun 2025 akan datang, dan dia juga mencintai kalian dengan tulus nih. Dan juga The Emperor menunjukkan bahwa hubungan ini berpotensi berkembang menjadi sesuatu arah yang lebih serius dan memiliki makna. Secara keseluruhan, tahun 2025 menawarkan peluang besar bagi Cancer untuk membangun hubungan cinta yang matang dan stabil. Dengan kemungkinan, kalian bertemu dengan seseorang yang memberikan rasa aman, nyaman, arah yang jelas dalam kehidupan cinta, dan arah ini akan memberikan nyaman baik secara fisik, materi. Jadi di tahun 2025 akan ada cinta yang membahagiakan untuk kalian si Cancer yang single. Oke, lalu bagaimanakah kisah cinta Cancer yang berpasangan di tahun 2025? Bagaimana kisah cinta Cancer yang berpasangan di tahun 2025 mendatang? Kartu yang pertama, kartu kedua, dan kartu yang ketiga. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari kartu yang pertama. Kartu yang pertama di sini muncul kartu The High Priestess. Kartu ini melambangkan intuisi, misteri, dan pengetahuan batin. Dalam konteks hubungan, kartu ini menunjukkan bahwa Cancer dan pasangannya akan lebih banyak bergantung pada insting dan komunikasi nonverbal dalam hubungan kalian. Mungkin ada banyak hal yang belum diungkapkan atau belum sepenuhnya dipahami dalam hubungan kalian ini. Tetapi kedua belah pihak akan merasakan ikatan yang mendalam dan melampaui kata-kata. The High Priestess juga mengindikasikan pentingnya kesabaran dan mendengarkan suara hati dalam mengambil keputusan penting dalam hubungan. Tahun 2025 mungkin akan mengundang Cancer dan pasangan kalian untuk menggali lebih dalam mengenai emosi dan perasaan kalian, serta mempercayai intuisi kalian untuk mengatasi tantangan dalam hubungan. Dan di kartu kedua, di sini muncul kartu Temperance. Kartu ini menyimbolkan dari keseimbangan, harmoni, dan kesabaran.
Dalam hubungan cinta, kartu ini menunjukkan bahwa tahun 2025 akan membawa kesempatan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kedua belah pihak. Temperance mengingatkan pasangan untuk menghindari ekstrem dan mencari jalan tengah dalam menghadapi perbedaan atau tantangan. Ini adalah waktu untuk bekerja sama dan saling menyesuaikan diri, menciptakan harmoni dalam hubungan kalian. Untuk Cancer, ini bisa berarti mengendalikan emosi dan memastikan bahwa ada rasa saling pengertian yang mendalam antara kalian dan pasangan kalian, dengan mengutamakan komunikasi yang tenang dan bijaksana. Jadi jangan mudah marah atau mudah tersinggung atau egois ya. Kalian harus mengendalikan emosi kalian agar hubungan kalian tetap baik dan langgeng. Di tahun 2025 akan membawa perubahan baik sih untuk kisah cinta kalian. Dan di kartu terakhir di sini muncul kartu Seven of Pentacles. Kartu ini menggambarkan kesabaran, kerja keras, dan evaluasi terhadap hasil yang telah kalian capai. Dalam konteks hubungan, kartu ini menunjukkan bahwa Cancer dan pasangannya mungkin akan berada di fase evaluasi dalam hubungan kalian di tahun 2025. Kalian mungkin akan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai bersama, serta berpikir tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan hubungan ke tingkat yang lebih tinggi. Kartu ini mengingatkan bahwa hubungan yang sukses membutuhkan waktu dan usaha, serta kesediaan untuk menunggu hasil dari investasi emosional yang telah kalian lakukan. Cancer dan pasangannya mungkin akan melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang berharga, yang membutuhkan kesabaran dan perawatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi di tahun 2025, kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah kisah cinta Cancer yang berpasangan di tahun 2025 akan berfokus pada pencarian keseimbangan, kedalaman emosional, dan pertumbuhan jangka panjang. The High Priestess menunjukkan bahwa hubungan kalian adalah melibatkan banyak refleksi batin dan pemahaman. Mungkin selama ini kalian kurang dipahami, kalian tidak pengertian, atau pasangan kalian nggak pengertian. Di tahun 2025 ini kalian sudah bisa deep talk, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, dengan nyambung, dengan nyaman, dan itu akan menuju ke arah yang lebih baik dalam hubungan kalian. Kalian merasa dihargai mungkin nantinya dengan kalian mencari jalan keluar, mungkin ada masalah dan kalian bisa menyelesaikannya di tahun 2025. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalian tidak saling pengertian atau kalian saling menyakiti tapi kalian tidak menyadari hal itu, dan di tahun 2025 kalian sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Di tahun-tahun sebelumnya kalian masih belum bisa mencairkan suasana atau pasangan kalian, yang membuat kalian sering salah paham dengan komunikasi kalian atau gaya bicara kalian, nada bicara kalian berdua. Di tahun 2025 akan membawa perubahan baik dan kalian tidak tergoda nih dengan orang lain, pasangan kalian juga tidak tergoda. Jadi untuk demi jangka panjang atau kelanggengan hubungan kalian, kalian harus menjaga komunikasi kalian, memperbaiki komunikasi kalian dengan baik, agar seterusnya nih, kisah cinta kalian tetap baik dan tidak ada masalah. Bukan masalah orang ketiga sih, tapi masalah komunikasi yang kurang baik aja di kalian. Jadi kesimpulannya, kisah cinta Cancer di tahun 2025 yang berpasangan akan berfokus pada pencairan keseimbangan, kedalaman emosional, dan menumbuhkan jangka panjang. Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan kedamaian dan pertumbuhan dalam hubungan kalian. Cancer, di mana kalian dan pasangan kalian bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung, dengan harapan dan usaha untuk masa depan yang lebih baik. Jadi tahun 2025 pasangan kalian mungkin sudah tidak egois atau kalian sudah tidak egois, sudah mau berkomunikasi dengan baik dan demi kelangsungan hubungan kalian jangka panjang. Tahun 2025 nggak ada yang tersakiti lagi, nggak ada yang merasa terbebani lagi, nggak ada ya perasaan kurang perhatian. Jadi tahun 2025 akan ada kabar baik, hal baik di dalam hubungan kisah cinta kalian yang berpasangan ya. Oke, untuk sahabat Cancer, saya rasa cukup sih untuk readingan saya di tahun 2025.
Hal-hal baiknya banyak banget untuk sahabat Cancer ya, baik yang berpasangan maupun yang single. Maupun keuangan kalian juga sangat bagus. Jadi kesimpulan dari semua readingan saya ini, kartu yang keluar adalah kartu yang sangat-sangat bagus. Kedepannya juga kalian akan sukses. Jadi untuk hal baiknya jangan lupa diaminkan agar menjadi nyata dalam kehidupan kalian ya. Semoga hal baik ini menjadi nyata. Jangan lupa di-share, dibagikan pada teman kalian, kerabat kalian agar hal baik ini dapat menjadi nyata dan kalian bisa merasakan hal baik, impian-impian kalian semua terwujud di tahun 2025. Kalian bisa berhasil melunasi utang-utang kalian. Kalian sudah bisa merasakan kestabilan ekonomi kalian, finansial kalian cukup, bahkan berlebih. Oke, di tahun 2025 semoga menjadi tahun dimana kalian mulai berjaya. Saya rasa cukup dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar video saya selanjutnya dapat muncul di beranda kalian, agar hal-hal baik berikutnya juga datang pada diri kalian karena kalian sudah menyerap energinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.